Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, sejumlah hewan ternak di tanah air terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit ini menjadi salah satu ancaman dalam ketersediaan hewan kurban di Indonesia. Lantas wilayah mana saja yang terdampak dari wabah PMK ini dan seperti apa upaya pencegahan untuk memenuhi stok hewan kurban? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Pemirsa, kita akan lihat dulu wilayah mana saja yang terdampak dari wabah penyakit mulut dan kuku. Dari informasi dan juga data yang kami dapatkan dari Kementerian Pertanian, ini ada sebanyak 15 provinsi yang terdampak dari wabah PMK ini. Namun kami rangkum ada sebanyak 6 wilayah provinsi dengan wilayah ataupun daerah yang cukup banyak terdampak. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ada Jawa Timur dengan tercatat sebanyak 1,9 juta hewan ternak yang terdampak dari wabah PMK ini. Kemudian Jawa Tengah ada sebanyak 689.319, diikuti Nusa Tenggara Barat 363.000, Sumatera Utara 345.000, Jawa Barat 165.000 dan juga Sumatera Barat sebanyak 151.000. Diikuti juga ada Kalimantan Selatan 71.000, Yogyakarta 56.000, Aceh 47.000, Kalimantan Tengah 25.000, Lampung 24.000, Kalimantan Barat 14.000, Bangka Belitung 10.000, Sumatera Selatan 1.200 dan terakhir Provinsi Banten sebanyak 678 hewan yang terdampak dari wabah PMK ini. Inilah daerah yang terdampak. Kalau tadi ada sebanyak 15 provinsi, namun ini 6 provinsi dengan wilayah yang cukup banyak terdampak. Kita akan lihat di grafis berikutnya ada berapa banyak hewan yang terdampak dan juga terkonfirmasi positif dari wabah PMK ini. Dari informasi dan juga data yang kami dapatkan dari total populasi hewan ternak di 15 provinsi tadi sejumlah 13,8 juta ekor. Kemudian total ternak terdampak wabah PMK ini berada di angka 3,9 juta ekor. Dari hasil pemeriksaan pemirsa sebanyak 13.965 ekor atau 0,36% dari populasi hewan yang terdampak wabah ini positif terinfeksi berdasarkan hasil tes PCR laboratorium. Dari 13.900 lebih hewan yang positif ini sebanyak 2.630 ekor ini sudah sembuh. Dan juga 99 ekor diantaranya mati karena wabah PMK ini. Kita akan lihat di grafis berikutnya seperti apa pernyataan dari Dirjen Peternakan dan juga Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian, di mana Nasrullah yang mengatakan bahwa kami terus bekerja keras untuk membatasi penyebaran PMK dengan pembatasan lalu lintas ternak dari wilayah wabah, khusus untuk hewan sakit kita obati, terutama yang bergejala klinis. Lantas pertanyaan berikutnya, hewan apa saja yang bisa berpotensi terkena dari wabah PMK ini? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Ada beberapa hewan ternak, tidak hanya sapi ternyata pemirsa, tapi juga ada kerbau, kemudian unta, ada juga kambing, domba, rusa, dan juga babi. Memang rata-rata ini hewan-hewan ternak yang berpotensi terkena wabah penyakit mulut dan kuku. Lantas perawatan hewan yang terkena PMK ini akan diberikan perawatan seperti apa saja? Kita akan lihat lagi di grafis berikutnya. Yang pertama, bagi kaki yang terinfeksi ini akan dilakukan terapi dengan cara klorofamenikol, diberikan obat tersebut atau diberikan larutan kuprisulfat. Selanjutnya, jika sudah parah ini akan dilakukan pemotongan dan juga pembuangan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. Dan juga dilakukan pemisahan hewan yang sakit ke kandang karantina yang juga pasti terpisah dari hewan yang sehat. Dan juga bisa dilakukan injeksi atau penyuntikan intravena preparat sulfadimidin. Nah, apa saja upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah wabah PMK ini agar tidak merebak? Begitu dikatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan sejumlah vaksinasi PMK, kemudian melakukan pendataan harian ternak yang terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku, pemusnahan ternak yang terinfeksi PMK termasuk dengan penetapan lockdown di zona wabah, pengetatan lalu lintas ternak dan juga pembentukan gugus tugas di tiap-tiap wilayah yang terdeteksi adanya wabah. Nah, pertanyaan berikutnya, sebenarnya seperti apa sih gejala dari PMK ini, apalagi bagi Anda yang mungkin akan membeli hewan ternak jelang Lebaran Idul Adha nanti untuk menjadi hewan kurban. Ini adalah beberapa gejala yang mungkin Anda bisa menjadikan referensi sebelum membeli hewan ternak untuk dijadikan kurban di Lebaran Idul Adha nanti. Yang pertama, demam tinggi, kemudian hipersalivasi dan juga berbusa dari mulut hewan tersebut. Terdapat luka pada kaki dan juga kukunya terlepas. Tidak mau makan serta timbul lepuh dan juga erosi di bagian lidah, di mukosa dan juga rongga mulut hewan tersebut. Dan juga hewannya bisa terdeteksi dari gemetar atau sulit untuk berdiri dan bernafas dengan cepat. Nah,
Pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya yang menyebabkan PMK ini atau penyakit mulut dan kuku ini? Kita akan sajikan di grafis berikutnya. Pemirsa, PMK ini disebabkan oleh virus aptovirus, di mana aptovirus ini merupakan famili dari Picornaviridae. Ada sebanyak 7 stereotip virus yang sudah terdeteksi di dunia. Ada tipe A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, dan juga Asia 1. Nah, di mana semua stereotip ini menjadi endemi di negara yang berbeda-beda di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, di mana setiap negara yang membutuhkan vaksin yang berbeda untuk hewan ternaknya tergantung dari stereotip virus yang menyerang hewan ternak tersebut. Wabah PMK, pemirsa, diperkirakan sudah menyebar sekitar 77% pada populasi hewan ternak seperti di Afrika, kemudian di Timur Tengah, Asia, dan bagian Amerika Selatan. Nah, virus ini mudah menular melalui aliran nafas, kemudian air liur, mukus, susu, dan juga fases atau dari kotoran hewan tersebut. Di grafis berikutnya kita akan melihat sebenarnya seberapa banyak kebutuhan hewan kurban di tahun ini, apalagi ada wabah PMK. Kalau kita lihat dari data Kementan dikatakan bahwa kebutuhan hewan kurban diperkirakan mencapai kurang lebih 1,72 juta ekor pada tahun ini. Angka ini sedikit naik 6% kalau kita bandingkan angkanya kebutuhannya pada tahun 2021 lalu yang mencapai 1,64 juta ekor. Nah, pertanyaannya, apakah kebutuhan 1,72 juta ekor ini mampu dipenuhi oleh Kementerian Pertanian atau pemerintah kita bagi warga yang akan melakukan kurban di Lebaran Idul Adha nanti? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Ini adalah pernyataan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo yang mengatakan bahwa potensi ketersediaan kurban 1,72 juta ekor dan bukan dari daerah yang masuk zona merah terkonfirmasi PMK. Kami sangat yakin 14 hari sebelum Idul Adha semua ternak sudah dalam posisi yang dibutuhkan dan masuk ke daerah pemotongan. Nah, pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menjamin bahwa stok hewan kurban aman untuk memenuhi kebutuhan warga di Lebaran Idul Adha pada 9 Juli mendatang. Diharapkan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini dapat ditekan dan tidak semakin menyebar.